Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kurnia Tandilolong, kelas reguler B22 dengan NIM 22035AF. Saya dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Dosen pengajar Maulana Zulkarnain Inmansyah S.Farm M. Biomed. Materi Sistem Reproduksi Wanita. Pengertian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Struktur dinding pelvis terdiri dari struktur tulang yang meliputi os sacrum, os coccyx, os pubis, os ischium, os ilium, dan struktur otot yang terdiri dari levator ani. Struktur sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Organ genitalia eksternal meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Yang kedua, organ genitalia internal meliputi ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Ovarium, tuba, uterus terletak di dalam cavum pelvis. 1. Organ genitalia eksternal bagian vulva. Struktur vulva terletak di atas os pubis dan meluas ke caudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Bagian dari vulva yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis, diliputi oleh rambut. Yang kedua, labia mayora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia mayora yang juga terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Yang ketiga, labia minora. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5-1 cm. Struktur cutaneus dari labia minora tidak terdiri dari jaringan lemak, namun terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses sanggama. Labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Yang keempat, klitoris. Klitoris merupakan bagian erektil, disangga oleh dua klukra yang melekat pada os pubis, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Musculus ischiocavernosus berorigo pada ischial tuberosities dan permukaan bebas dari crura. Yang kelima, vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, dua ductus kelenjar Bartolini, dan dua ductus kelenjar parauretra yang disebut sebagai skene ducts and gland. Yang keenam, vagina. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus.
Jika dilakukan inspeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline wrinkle yang disebut sebagai kolom anterior dan posterior. Perineum. Terdapat banyak struktur yang menyokong perineum. Di antaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital. 2. Organ genitalia internal. Yang pertama, uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm dan tergantung pada link latum. Jenis uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fundus uteri, letaknya di bagian karnial dan mempunyai permukaan yang bundar. Corpus uteri merupakan bagian yang pertama, terletak menghadap ke arah caudal dan dorsal. Vesicalis uteri dipisahkan dari vesika urinaria oleh spasium uterovesicalis. Fasis intestinalis uteri dipisahkan dari kolon sigmoid di bagian karnial dan dorsal oleh excavatio recto-uterina. Pada margola teritalis melekat link lactum uteri. 3. Tuba uterina atau tuba fallopi. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi stifmus, ampula, dan infundibulum. Yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5-5 cm, lebar 0,7 sampai 1,5 cm dengan berat 4-8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. B. Fungsi organ reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. C. Penyakit pada sistem reproduksi wanita. 1. Endometriosis. Endometriosis adalah kelainan yang mempengaruhi rahim. Itu terjadi ketika jaringan yang melapisi rahim juga dikenal sebagai jaringan endometrium tumbuh di tempat lain di luar rahim seperti misalnya ovarium, di daerah panggul, di usus, dan lain-lain. Meskipun sangat jarang terjadi, jaringan endometrium tumbuh di luar daerah panggul. Sekali lagi, itu mungkin perubahan hormonal yang berkaitan dengan siklus menstruasi membuat jaringan yang ditempatkan secara tidak normal ini meradang dan menyebabkan rasa sakit. Sama seperti ketika Anda mengalami menstruasi di mana lapisan rahim lurus setiap bulan dengan cara yang sama, jaringan ini juga lurus setiap bulan. Tetapi karena tidak memiliki tempat untuk pergi, mereka mulai menumpuk di daerah panggul. Jaringan yang tersangkut di daerah panggul ini menyebabkan mens yang sangat menyakitkan, ketidaksuburan, pembentukan bekas luka. Jaringan ini juga dapat menyebabkan organ-organ di daerah panggul saling menempel. Kebanyakan wanita tidak memiliki gejala endometriosis, tetapi dapat dideteksi dengan tes seperti USG, laparoskopi, dan lain-lain. 2. Displasia cervix. Pada displasia cervix, ada pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam dan di sekitar cervix. Meskipun pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam
dan di sekitar leher rahim, tidak berarti seseorang mengidap kanker. Namun jika kondisi ini tidak diobati, bisa menjadi kanker. Displasia serviks menyebar melalui hubungan seks dan disebabkan oleh human papillomavirus. Gangguan pada sistem reproduksi ini tidak menunjukkan gejala apapun dan hanya dapat dipastikan dengan pemeriksaan pap smear. Displasia serviks berkisar dari ringan, sedang, dan berat. Displasia serviks ringan dapat hilang dengan sendirinya, sedangkan displasia serviks sedang dan berat memerlukan perhatian medis segera. Yang ketiga, fibroid rahim. Fibroid rahim adalah tumor yang terdiri dari jaringan dan sel otot yang tumbuh di dalam dan di sekitar dinding rahim. Fibroid rahim sebagian besar waktu bersifat jinak. Penyebar tumor ini masih belum diketahui. Kebanyakan wanita tidak memiliki tanda atau gejala fibroid rahim. Namun, ketika mereka melakukannya, mereka menderita periode yang sangat menyakitkan dan berat bersamaan dengan kembung di daerah perut, seks yang menyakitkan, sering buang air kecil, nyeri di punggung bawah, dan masalah reproduksi lainnya seperti keguguran, infertilitas, dan lain-lain. Thank you for watching.